Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ya akhwati fillah. Ya akhwati fillah, ajanallahu wa iyyakum jami'an rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelahnya tak lupa kita berselawat kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, walaupun tidak bisa live streaming di YouTube, ya, tapi itu insya Allah tidak menghalangi untuk belajar. Nah, insya Allah akan dibuat rekamannya. Oke, terakhir sudah selesai pada bab yang diperbolehkan ketika puasa, ya, yang diperbolehkan ketika puasa. Untuk suaranya jelas atau kurang jelas? Jelas, Ustaz. Oke, sekarang kita masuk ke yang berikutnya, ialah hal-hal yang bisa membatalkan puasa, hal-hal yang bisa dapat membatalkan puasa, dan ini penting untuk kita pelajari supaya kita, ya, bisa menjaga diri kita agar puasa kita tetap sah dan tidak batal seperti itu. Baik. Nah, maka hal-hal yang membatalkan puasa ini dibagi dua. Ada yang dia itu harus mengkodok, ya, batal dan harus dikodok. Nah, apa itu kodok? Yaitu mengganti puasa tersebut di hari yang lain. Ada juga yang disertai dengan kafarat. Nah, seperti itu. Oke, langsung aja. Yang paling pertama yang bisa membatalkan puasa seseorang ialah ketika dia itu makan dan minum dengan sengaja. Ingat ada kalimat sengaja, ya. Maka umpamanya ada orang yang bersembunyi, ya, di semak-semak atau di tempat yang tertutup, kemudian dia tidak ingin diketahui oleh orang lain dan dia makan dan minum di situ, ya, walaupun satu suap, tapi kalau dia menyengajakannya, maka gimana? Maka dia batal puasanya, ya. Maka dia batal puasanya. Dan ini insya Allah sudah kita ketahui bersama, kecuali bagi yang lupa atau bagi yang tidak sengaja, ya. Kecuali bagi yang lupa atau yang tidak sengaja, contohnya seseorang yang dia itu sebenarnya puasa, ya cuman dia lupa kalau dia itu puasa, sehingga dia tiba-tiba makan gitu, tiba-tiba minum. Baru setelah makan atau setelah minum dia baru sadar ternyata dia itu puasa, maka puasanya tidak batal karena lupa. Tapi kalau dengan sengaja, maka puasanya batal. Difahami di sini, akhwati fillah? Oke. Namun kalau umpamanya orang itu salah pada waktu, ya, kita perhatikan di sini, jika seseorang makan dan minum karena yakin masih malam, ya, umpamanya dia di rumahnya mungkin karena sering matikan lampu umpamanya gitu, ya, dia masih mengira masih malam, atau karena di rumahnya gelap, dia masih mengira waktu masih malam. Berarti kan kalau malam berarti maknanya masih boleh makan dan minum. Akhirnya dia makan atau minum. Tiba dia keluar rumah ternyata sudah jam 10 pagi. Tiba dia keluar rumah ternyata masih jam 10. Ternyata jam 10 pagi seperti itu. Maka dia ini kan maknanya dia itu yakin masih malam, tapi ternyata faktanya kebalikannya. Ternyata sudah siang. Maka karena ketidaktahuannya ini, maka puasanya tetap sah. Difahami? Dan tidak wajib dia menggantinya karena memang dia tidak tahu
Beda dengan orang yang tak tahu dia umpamanya di kamarnya gelap atau di rumahnya gelap, tapi dia punya jam. Di jamnya ini menunjukkan jam 8 pagi atau jam 10 pagi, tapi dia tetap makan. Kira-kira orang seperti ini tahu nggak dia kalau di waktu sekarang itu sudah pagi? Tahu karena melihat jam. Tapi bagi orang yang tidak tahu, umpamanya dia tidak punya jam, pokoknya dia masih yakin. Ingat, kalimatnya itu dia masih yakin bahwasanya saat itu masih malam. Nah, maka eh, dia puasanya tidak batal. Oke. Tapi kalau dia yakin sudah siang, walaupun kamarnya masih gelap, dia yakin masih siang, sudah siang, maka itu bisa membatalkan puasanya ya. Oke. Kemudian, adapun jika seorang juga mengira sudah malam, sudah masuk waktu maghrib. Oh, kayaknya ini sudah maghrib nih, umpamanya seperti itu. Contohnya bagi orang yang di tempat yang gelap atau di rumah sakit yang pencahayaannya kurang, nggak ada jam umpamanya, dan dia tidak tahu oh waktu buka umpamanya, dan dia mengira sudah masuk waktu berbuka puasa umpamanya seperti itu, ternyata belum. Karena ketidaktahuannya, maka insya Allah dia dimaafkan. Difahami di sini poin pertama ini? Paham nah Ustaz, insyaallah. Yang kedua ialah muntah dengan sengaja. Nah, ya, kalau orang menyengajakan supaya bisa muntah, maka itu bisa membatalkan puasanya. Adapun jika dia itu muntahnya tidak sengaja, umpamanya sakit perut ya, sakit perut atau ada yang lain di tubuhnya sehingga dia tiba-tiba muntah, maka itu tidak masalah. Yang membatalkan itu kalau dia menyengajakan muntah. Nah, jika dia menyengajakan muntah, tapi kalau dia terdesak muntah tiba-tiba kan banyak hal lain, banyak mabuk mabuk apa di laut umpamanya kan, itu kan bukan menyengajakan muntah. Oke, maka yang ini kalau orang yang makan dan minum sengaja, puasanya batal dan dia harus apa? Harus mengkodok difahami di hari yang lain. Nah, dan ini termasuk dosa besar ya. Ya, termasuk dosa besar, bukan untuk dicoba-coba. Nah, kita mengetahui ini adalah supaya bisa menghindarinya ya. Nah, ini dosa yang sangat besar ketika orang sengaja dia membatalkan puasanya tanpa tanpa ada uzur syar'i, tanpa ada uzur, atau malah sengaja nggak puasa. Kemudian muntah dengan sengaja itu membatalkan, kebalikannya ya. Kalau nggak sengaja karena terdesak dan lain sebagainya itu tidak membatalkan. Oke. Kemudian yang bisa membatalkan puasa lagi apa? Haid dan nifas. Oke, haid dan nifas. Umpamanya nih, ada seorang perempuan dia berpuasa udah sampai jam 3 sore, kemudian dia setelah jam 3 sore itu dia muncul datang haidnya seperti itu atau nifas. Maka dia ketika itu puasanya otomatis langsung apa? Batal. Difahami? Dan dia tidak boleh melanjutkan puasanya, dia harus berbuka. Seperti itu. Namun haid dan nifas ini harus dikodok ya. Nah, adapun orang yang hamil dan menyusui, umpamanya dia itu di bulan puasa, dia itu eh, menyusui anaknya, plus ternyata datang haid, maka dia kategori orang yang haid ya, kategori orang yang haid. Kalau hamil dan menyusui kan sudah kita jelaskan kemarin, itu berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan wajib qadha, ada yang mengatakan cukup dengan fidyah. Oke. Tapi kalau ada sebab lain selain haid dan nifas, sebab lain selain hamil atau menyusui, contoh sebab lainnya ialah haid dan nifas, maka dia kategori haid dan nifas. Haid dan nifas ini tidak bisa di fidyah. Difahami? Orang yang haid dan nifas itu tidak ada tidak bisa diganti dengan fidyah. Digantinya apa? Qada. Dengan
Kodok. Kenapa? Karena ini kategori orang yang yurja bur'uhu, ya, yang bisa kembali sehat, difahami? Ya, yang dia itu bisa kembali normal. Kan orang haid dan nifas bisa nggak dia kembali suci lagi? Atau dia bakal haid dan nifas selama-lamanya? Nggak mungkin kan? Maka kategori orang yang sakit tapi bisa kembali sembuh. Maka orang yang sakit bisa kembali sembuh gimana tadi? Dia di kodok. Oke. Nah, kita baca catatannya. Apabila seorang wanita haid suci, nah, dia itu haid ya. Kemudian setelah dia haid dia suci sebelum terbit fajar. Nah, ingat kalau dia itu suci, ya dia suci dari haid sebelum terbitnya fajar, kemudian dia berniat puasa, maka puasanya sah walaupun dia terlambat mandi wajibnya. Difahami? Kan bisa jadi dingin ya. Kalau ada orang perempuan berhenti haidnya itu sebelum masuknya waktu subuh, ya sebelum masuknya waktu subuh, tapi dia belum mandi umpamanya. Nah, akhirnya masuk waktu subuh, dia boleh berniat puasa walaupun dia belum mandi wajib. Nah, difahami? Oke. Kemudian ya, di antara yang bisa membatalkan puasa ialah sengaja mengeluarkan mani. Dan ini baik dengan cara menggauli istrinya atau dengan cara yang lain. Kan banyak caranya. Tidak hanya satu cara umpamanya seperti itu. Intinya kalau dia sengaja, maka puasanya batal. Ya, puasanya batal. Namun jika tidak sengaja, contohnya apa contohnya yang tidak sengaja tapi mengeluarkan mani? Ada yang tahu? Contohnya seseorang yang ihtilam bahasa Arabnya atau orang yang mimpi basah. Nah, itu kan dia tidak bukan menyengajakan ya, tapi dia karena mimpi. Umpamanya ada orang dia puasa, kemudian dia tidur siang, ya, tidur di siang hari. Tapi ketika tidur siang hari ini dia mengalami mimpi basah, umpamanya seperti itu. Maka kan keluar ya. Apakah puasanya batal? Ya, puasanya tidak batal. Puasanya tidak batal kalau karena mimpi. Tapi kalau menyengajakan baik dengan cara apapun, pokoknya mengajakkan maka puasanya batal seperti itu. Karena apa? Karena puasa itu bukan hanya sekedar eh, bukan hanya sekedar meninggalkan makan dan minum ya, tapi banyak yang harus ditinggalkan. Contohnya yang ini. Oke. Kemudian di antara hal yang lain yang bisa membatalkan puasa ialah ketika niatnya berbeda. Nah, oke. Ada seseorang dia itu berpuasa, anggaplah dia itu mempunyai niat puasa, tapi eh, di pertengahan puasa, ya di pertengahan puasa dia mempunyai niat untuk berbuka. Nah, dia mempunyai niat untuk berbuka, maka dengan niatnya tadi puasanya batal, walaupun dia belum makan dan minum. Maka inilah niat ya, inilah urgensinya niat. Walaupun dia belum makan, belum minum, atau belum membatalkan puasanya, tapi karena niatnya di dirinya itu dia sudah pengen untuk berbuka puasa, maka gimana? Puasanya batal. Difahami? Nah, maka bagi kita hati-hati ya, jangan sampai kita pengen mempunyai niat untuk berbuka puasa. Karena itu bisa membatalkan puasa kita. Ya. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Karena sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Kalau orang yang secara fisiknya dia itu berpuasa, tapi secara niatnya dia itu tidak ingin berpuasa, maka kategorinya apa? Puasa atau tidak? Ya, Tidak. tidak ya, karena amalnya itu tergantung pada niatnya. Nah, dan
Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang bakal mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Kalau dia niatnya puasa, insya Allah dia dapat pahala puasa. Tapi kalau niatnya itu tidak puasa, walaupun secara fisiknya puasa, contohnya orang yang dipaksa, ya kan? Contohnya seorang anak sudah remaja, apa kata orang tuanya? Kamu wajib puasa, kalau nggak dikasih jajan selama sebulan. Akhirnya anak ini puasa, dia sudah balik, tapi hatinya itu dia nggak pengen puasa. Maka dia itu sama seperti orang yang tidak berpuasa. Nah, kemudian ya yang 6, wal iyazubillah, semoga Allah jaga kita semuanya dari ini ya, karena ini bukan hanya puasa yang batal, tapi semua amal ibadah yang pernah kita lakukan selama ini, jika kita lakukan yang nomor 6 ini, batal semua amal ibadah kita dan masuk neraka selama-lamanya. Wal iyazubillah. Semoga Allah jaga kita dari murtad. Nah, semoga Allah semoga Allah matsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik ya. Semoga Allah teguhkan hati kita selalu berada di jalan kebenaran ini, yaitu di jalan Islam, dan juga semoga Allah teguhkan kita untuk selalu makin taat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang murtad itu puasanya batal pasti. Semua amal ibadahnya batal. Sudah sholatnya selama ini, sedekahnya selama ini, zikirnya selama ini, apapun yang dia lakukan, kebaikan yang dia lakukan selama ini, selama dia muslim dan dia murtad, akhirnya semuanya batal. Ya. Dalilnya apa? Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Lain asyrakta, jika engkau berbuat syirik. Nah, berbuat syirik juga ya. Nah, la yahbatanna 'amaluka, niscaya akan hilang atau terhapuslah semua amal-amalmu. Ini la yahbatanna menggunakan nun taukid ini untuk menekankan, penekanan gitu. Wa la takunanna, dan engkau bakal termasuk ya, ditekan lagi penekanan, minal khosid, orang-orang yang merugi. Rugi nggak kira-kira selama ini kita berpuasa, selama ini kita sholat, selama ini kita berusaha berbuat baik ya, selama ini kita belajar, selama ini kita ngaji, baca Quran, karena perbuatan syirik atau murtad, semua itu hilang, wal iyadzubillah. Maka murtad ini membatalkan puasa dan juga membatalkan semua amal ibadah. Oke. Nah, ini diantara hal-hal yang membatalkan puasa ya. Nah, dan ini semuanya apa? Mewajibkan kodok. Nah, kalau orang makan minum sengaja, dia harus kodok lagi. Kalau dia muntah sengaja, dia harus kodok lagi. Haid dan nifas, dia kodok lagi. Kalau dia mengeluarkan maninya, dia kodok lagi. Kalau dia mempunyai niat untuk berbuka, puasa batal, dia harus kodok lagi. Dan juga orang murtad, dia harus kodok lagi ya kalau dia pengen puasa. Dan sebelum kodok dia harus Islam lagi. Difahami? Nah, ini catatannya penting untuk kita ketahui. Seseorang yang meninggal dan memiliki tanggungan puasa, dan ini sebenarnya sudah kita jelaskan sebelumnya. Coba Anda tanya, gimana? Orang yang meninggal puasa dan memiliki tanggungan puasa. Karena kan sudah kita jelaskan sebelumnya. Ada yang bisa? Karena Anda berharap ilmu dicatat ya, bukan hanya sekedar disimak dan difahami. Oke. Ada yang bisa? Silahkan. Nggak ada? Allahu Akbar. Di ahli warisnya ya Ustadz. Kalau Nggak, yang meninggal itu. harus detail. Kan kemarin sudah kita jelaskan. Dia terbagi, nggak bisa satu doang. Kalau ini, kalau ini, kalau ini. Coba. Pahamnya Ya. masih di situ, Ustadz Afwan. Gimana? Pahamnya masih sampai di situ Ustadz. Dicatat nggak kemarin? Catat. Yang lain, ya. Yang lain gimana? Ya, kita harapannya apa? Harapannya selesai belajar, paham ya.
bukan sekedar hadir ya. Nah, bukan sekedar hadir, tapi benar-benar ingin paham. Dan ini sudah kita jelaskan kemarin. Coba ada yang bisa? Coba Ustadz. Oke, silahkan Umu Afif. Ya, yang itu Ustadz, orang yang wafat sebelum orang yang wafat saat puasa Ramadan itu Ustadz. Iya, kalau wafat saat Ramadan dan dia memiliki hutang puasa dan dia memiliki hutang puasa, gimana? Oh ya, naam. Itu kemarin yang anak pahami itu ada misal saat sakit, pada saat puasa dia sakit dan tidak mungkin untuk sembuh, maka wajib fidyah saja karena tidak bisa diharapkan untuk sembuh. Jadi wajib fidyah. Kemudian Siapa yang yang fidyah? kedua, Dia kan mati, dia kan wafat. oh mati. Oh baik. Yang kalau meninggal dan itu kemungkinan masih bisa sembuh, maka wajib qodok puasa. Tapi setelah Ramadan belum juga qodok, kemudian meninggal dunia. Nah ini ahli warisnya yang harus membayar qodoknya. Begitu Ustaz. Kayaknya enggak. Yuk, gimana? Yuk. Ya, kan belajar kan, masa nggak ada yang tahu? Atau nggak ada yang nyatet? Coba anak Ustadz. Oke, silahkan. Yang itu tadi ya, yang waktu pas sakit kan nggak puasa. Seharusnya dia kena qodok ya. Tapi ternyata setelah Lebaran dia meninggal, maka dia nggak nyaur. Karena apa ya? Allah memberi batasan kan itu di dalilnya saya nggak hafal. Di hari yang lain itu Allah nyuruh kan di hari yang lain, ternyata nggak sampai di hari yang lain gitu kan, batasnya sampai puasa berikutnya. Ya, difahami atau bingung? Coba. Ya udah, nggak apa ya. Nah, melambas. Dan ini diharapkan untuk difahami dengan sepaham-pahamnya. Oke. Sakit itu terbagi dua. Sakit itu terbagi dua. Satu, yang bisa kemungkinan sehat, tersembuh. Dua, yang kemungkinan tidak sembuh. Pahami? Seperti sini difahami? Ingat, setelah ini anak bakal ngacak ya, diacak anak tunjuk satu orang yang menjelaskan ulang. Maka anak harap belajar ya, hadir ke Zoom ini memang untuk belajar ya, bukan hanya sekedar hadir atau ngisi waktu doang. Nah, tapi memang yang mau belajar. Maka sekali lagi insya Allah anak tanya, sakit itu terbagi dua. Sakit yang kemungkinan bisa sehat, sakit yang tidak lagi diharapkan kesembuhannya, atau penghalang puasa yang bisa kembali seperti sedia kala, atau sakit atau uzur. Nah, mudahnya gitu aja. Sakit atau uzur, ada yang dia itu bisa hilang, ada yang tidak bisa hilang. Pertanyaan, sampai di sini dipahami? Paham, Ustaz. Ya. Kalau tidak ada yang bilang, kalau nggak ada yang mengatakan tidak paham, berarti kategorinya semua paham ya. Berarti lanjut. Nah, contohnya kalau paham, contohnya apa? Sakit yang dia itu atau uzur yang bisa dia itu kembali lagi. Haid, nifas, hamil, Oke, menyusui. coba selain Umu Kahfi yang lain, Ana ingin yang lain juga ikut serta. Selain Umu Kahfi yang jawab. Selain itu apa? Sakit tipes Ustadz. Sakit tipes, sakit yang bisa sembuh. Apalagi? Kamu banyak kecapean? Apa? Kecelakaan. Kecelakaan. Ya, anggapnya. Oke, kecelakaannya. Oke. Apalagi yang bisa? Sakit perut, demam dan sebagainya ya.
Nah, oke. Itu kan yang bisa sembuh. Uzur, bisa juga uzur yang bisa kembali normal lagi. Kemudian yang tidak bisa kembali. Kalau dalam istilah fikih namanya malayur jabruhu. Yang tidak bisa kembali lagi. Dia mustahil untuk kembali. Contohnya apa? Sakit atau uzur yang tidak bisa kembali lagi. Contohnya apa? Tua. Sakit yang menahan, tua. Sakit parah, Ya, kanker. tua. Dan sakit-sakit yang mungkin diprediksi tidak bisa kembali lagi ya. Nah, difahami? Oke. Contohnya dan lain sebagainya. Kalau penyakit insya Allah bisa nanti ditanya ke dokternya ya. Kira-kira bisa sembuh nggak dia gitu. Nah, yang pastinya itu tua. Tua ini bisa nggak dikembali muda? Bisa nggak? Kembali muda. Tidak. Tidak, Ustaz. Oke. Pertanyaan lagi. Sampai sini paham? Paham, Ustaz. Oke. Sakit atau uzur. Itu ada dua. Yang bisa kembali, yang nggak bisa kembali. Oke. Orang sakit dan uzur ini, ketika bulan puasa dia puasa nggak? Tidak. Ya, Boleh tidak puasa. dia tidak puasa ya. Karena kan kita pembahasannya bagian nggak puasa. Dia tidak puasa. Nah, contoh kasus. Si A, dia ada uzur. Si A, dia ada uzur. Uzur ya. Atau sakit. Kemudian, sampai tanggal 15 Ramadan, akhirnya dia wafat. Berarti 15 sampai 15 Ramadan ini dia puasa nggak? Sama 15 hari ini? Tidak. Tidak ya. Oke, tidak. Dan seseorang itu hanya dihitung sampai dia hidup doang. Hidupnya sampai tanggal berapa? Tanggal 15. Berarti 16 sampai 30 dihitung nggak? Kalau Tidak. dia Ya. karena dia wafat ya, karena dihitungnya itu selagi dia hidupnya itu sampai tanggal berapa gitu ya. Kalau sampai tanggal dia wafat, hari setelah dia wafat itu nggak dihitung lagi. Berarti kalau dia wafatnya 16 hari, berarti hitungannya dia nggak puasa berapa hari? 16 hari. Jika dia wafatnya tanggal 20, berarti nggak puasa 20 hari gitu ya. Nah, berarti dia otomatis dia nggak puasa. Tapi kalau dia puasa, perlu nggak diganti? Anggaplah dia uzur tapi dia tetap puasa. Perlu nggak dia ganti? Tidak perlu ganti. Nggak perlu kan, karena dia puasa. Dan ini kategori orang yang nggak puasa yang kita bahas, yang tidak puasa. Sampai tanggal 15 dia wafat. Oke. Dan dia uzur. Maka kita lihat uzurnya. Uzur itu kan ada dua. Yang bisa kembali dan yang tidak bisa kembali. Orang yang puasanya itu dia meninggalkan puasa dengan uzur bahwasanya dia tidak bisa kembali. Contohnya apa tadi? Tua. Ya kan nggak bisa kembali muda lagi, dia nggak sanggup puasa. Biasanya yang uzur ini dia itu dengan cara apa gantinya? Kalau dia hidup, Bayar fidyah. dia sakit yang nggak bisa kembali lagi. Gimana cara kodoknya kalau dia tua, sedangkan dia nggak mampu puasa? Ya, coba siapa yang punya orang tua yang masih umur 80 tahun bisa paksa dia puasa? Oh, harus kodok nih. Ada? Bisa? Nggak bisa ya? Ya. Nah, karena memang uzur ya, uzur dia tua, nggak bisa lagi kembali muda ya. Nah, maka gimana dia cara gantinya? Dengan fidyah. Fidyah, oke. Tapi dan akhirnya dia wafat. Nah, akhirnya dia wafat. Maka keluarganya menggantinya dengan fidyah juga. Difahami? Coba difahami atau bingung? Tapi dia wafat, akhirnya dia wafat tanggal 15 Ramadan umpamanya. Maka keluarganya menggantikannya dengan fidyah. Pahami atau bingung? Paham, Ustaz. Oke. Selesai yang sakit yang
tidak bisa sembuh. Selesai. Kemudian tinggal 2 lagi. Tinggal pembahasan apa? Sakit yang atau uzur yang apa? Yang bisa sembuh. Yang bisa sembuh. Oke. Yang bisa sembuh. Nah, kalau yang sakit yang tidak bisa sembuh sudah tahu kita bahwasanya dia fidyah. Kalau yang bisa sembuh, dia tergantung keadaan. Ya, tergantung keadaan. Kapan syaratnya? Kapan syaratnya dia itu menggantinya bagi orang yang uzurnya itu bisa sembuh? Contohnya perempuan yang haid, menyusui, atau orang safar, atau orang yang punya sakit tapi bisa sembuh. Kapan dia menggantinya? Di hari yang Di lain. hari yang lain. Ya, itu ada di suratnya. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Min ayyamin ukhar, maka dia harus mengganti di hari yang lain. Kalau orang yang uzur tua, kapan dia menggantinya? Bisa di hari puasa tersebut. Difahami? Orang yang sudah tua, umpamanya, dia nggak puasa, kapan diganti puasanya? Bisa di hari yang dia itu nggak puasa, bisa, ya kan? Ya apa tidak? Contohnya ada tua, dia nggak bisa puasa nih. Akhirnya ayat satu orang miskin, kita kasih makan dia untuk buka puasa di hari itu juga, itu dibolehkan. Nah, tapi kalau orang yang sakitnya bisa sembuh, kapan dia menggantinya? Harus di luar Ramadan. Difahami? Sampai itu bingung? Orang yang sakitnya itu atau uzurnya bisa sembuh, kapan dia menggantinya? Harus di luar Ramadan. Kenapa? Karena orang yang sakit bisa sembuh di kategori apa dia? Kategori fidyah atau kodok? Orang yang sakit bisa sembuh. Qada, Ustaz. Kodok. Bisa nggak kodok di bulan Ramadan? Tidak bisa. Ya nggak bisa, berarti harus di luar Ramadan, ya kan? Kalau yang fidyah bisa nggak fidyah di bulan Ramadan? Bisa. Bisa. Maka dia harus apa? Harus menggantinya karena dia kan wajib qada, bukan fidyah. Maka dia harus menggantinya di luar Ramadan. Difahami? Dia harus menggantinya di luar Ramadan. Maka fa'iddatun min ayyamin ukhar. Apa makna fa'iddatun min ayyamin ukhar ini? Dia harus menggantinya di hari lain. Dari mana hari lain ini? Di hari di luar bulan Ramadan, dan dia itu dalam kondisi apa? Sudah fit. Sehat. Ya, kembali sehat lagi. Atau kalau orang safar udah kembali mukim lagi gitu ya, dan lain sebagainya. Kalau orang haid dan nifas udah kembali suci lagi. Maka dia harus menggantinya di luar bulan Ramadan. Itu syaratnya. Dan dia kembali sehat. Tapi ternyata kondisi pertama, sebelum dia mencapai luar Ramadan, dia meninggal duluan. Berarti dia belum mencapai hari yang lain, ya kan? Difahami? Dia masih uzur, tapi dia belum mencapai hari yang lain, yaitu di luar Ramadan dan sehat. Karena dia wafat duluan di bulan Ramadan. Maka kondisi seperti ini gimana dia? Tidak Qada atau punya fidyah? hutang. Qada atau fidyah? Ada tanggungan. Tidak punya hutang, Ustaz. Ya, dia tuh tidak dihitung punya hutang. Keluarganya nggak perlu fidyah atau qada untuk dia, nggak perlu, karena dia itu wafat di bulan Ramadan, dan dia itu kategori sakit yang bisa sembuh dan dia wafat di bulan Ramadan. Maknanya apa? Dia belum mencapai hari yang lain. Tapi kondisi kedua, dia itu mempunyai uzur di bulan Ramadan. Difahami? Mempunyai uzur di bulan Ramadan dan dia masih hidup sampai selesai Ramadan, dan dia sehat juga, dan dia juga sehat di luar Ramadan, dia sehat, tapi dia menunda bayar hutang. Berarti dia sudah mencapai belum hari-hari yang lain? Sudah. Sudah, karena dia sudah di luar Ramadan dan sudah sehat sembuh gitu. Tapi dia belum menggantinya, menundanya. Akhirnya dia
lebih dahulu datang ajalnya. Maka yang ini kondisi pertama dia belum mencapai hari yang lain, kondisi kedua dia sudah mencapai hari yang lain. Maka gimana kondisi kedua ini? Ahli warisnya yang membayarkan kodok. Ya, ya ahli warisnya atau pokoknya kalau bukan ahli waris pun nggak masalah. Intinya ada orang yang mewakilkan bayar kodok untuk dia. Dipahami? Difahami di sini sampai sini? Paham nggak, Paham, Ustaz? Ustaz? Ditambah lagi kondisi keempat ya. Kondisi keempat orang yang bernazar, mempunyai nazar, janji. Itu nanti aja. Mungkin nanti saja ya. Kayak yang 3 ini. Oke, sudah selesai yang 3. Anak tanya ya. Siap. Oke, sebelum ditanya, sudah paham? Afan boleh nanya Ustadz? Assalamualaikum Apa? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan apa yang ditanyakan? Tadi yang berkenaan dengan ahli warisnya yang membayarkan kodoknya itu atau bisa orang lain, tadi kata Ustadz, ya itu ada ketentuan nggak Ustadz? Misalnya seorang wanita punya suami dan tidak punya anak gitu Ustadz. Misalnya meninggal, masih ada hutang yang belum dibayarkan. Nah, itu siapa yang boleh menggantikan puasanya, Ustaz? Bebas. Mau suami, mau anak, pokoknya dia yang mau gantikan udah bisa berarti. Dengan niat dia gantikan puasanya yang sudah wafat. Difahami? Oh, nah Ustaz berarti nggak ada harus masih satu keluarga atau apa gitu, nggak ada ketentuan seperti itu ya Ustaz? Yang paling bertanggung jawab itu siapa? Menggantikannya ahli warisnya yang paling bertanggung jawab. Tapi umpamanya ada di luar ahli waris yang mau menggantikan, itu nggak masalah juga, dibolehkan. Difahami? Oh, nah Ustaz. Oke. Nah, Jazakumullah ahli warisnya khair. ahli waris kan bisa orang tuanya, bisa saudaranya, bisa anaknya, bisa pasangannya, bisa cucu atau keturunannya, ya. Nah, oke. Tapi kalau ada orang lain relakan dia mau gantikan nggak masalah juga. Intinya ada yang menggantikannya. Tapi hukum asalnya siapa yang menanggung? Kalau orang lain tapi ahli waris, ya difahami? Oke. 6. Ditanya ya. Ya, oke. Siapa di sini? Ya, Putri Sakinah. Kenapa Anda pilih Putri Sakinah? Apa arti Sakinah? Tenang ya, insya Allah bisa jawab dengan tenang. Oke, tafadhal. Ada orangnya. Ukti Putri ada? Ukti Putri ada hadir? Mungkin yang lain, Ustaz? Kategori orang yang dipanggil tapi tidak nyahut itu kategori orang apa? Dalam bahasa Arab, wujudihi ka'adamihi. Ya. Apa itu artinya? Adanya dia sama seperti tidak adanya dia ya. Nah, ada juga seperti orang yang belajar tapi pikirannya ke mikir yang lain gitu. Dia berarti jasadnya hadir tapi hatinya tidak hadir. Seperti itu. Tapi Ana berharap beliau hadir. Ya, mohon maaf umpamanya jika ada kalimat yang salahnya. Sepertinya Putri keluar. Na'am, Ustaz. Qadarullah. Ingat, dalam belajar, walaupun tidak bisa menjawab itu tidak masalah. Walaupun salah dalam menjawab itu tidak masalah. Itu hal yang wajar. Difahami? Karena namanya juga belajar. Tidak masalah. Yang bermasalah itu kalau dia ada tapi dipanggil tidak nyaut, itu yang lebih bermasalah. Kenapa? Karena jika dipanggil dia tidak nyahut berarti dari segi adab dia kurang. Difahami? Kecuali dia memang uzur ya, memang uzur lagi keluar umpamanya dan nggak sempat melihat Zoom, itu nggak masalah. Tapi umpamanya dia hadir
tapi ketika dipanggil dia tidak memberikan respon, itu termasuk apa? Kira-kira? Ya, termasuk kurang dalam adab dalam menuntut ilmu. Oke. Sekali lagi ya, Khatifillah, tidak perlu takut dalam jawab walaupun salah, karena yang anak ingin tahu itu, anak hanya ingin tahu apa peserta itu paham atau tidak. Difahami? Itu yang anak inginkan. Tapi jika umpamanya dipanggil tidak ada yang nyahut, jadi anak bingung. Ya. Ini diulang lagi atau lanjut? Karena kita nggak tahu pesertanya paham apa tidak. Nah, seperti itu ya. Nabila Fitri, tafadhol. Afan Ustadz, di sini lagi azan. Oke. Nah, dan juga akhwatifillah, dalam belajar tidak perlu yang namanya baperan. Ya. Nggak perlu. Karena kita apa? Tujuan kita bukan baper, tapi cari ilmu. Ya, mohon maaf jika tadi Anda salah kalimat atau lain sebagainya. Ya udah, satu orang yang mau, tafadhol. Walaupun salah nggak masalah. Anda lebih suka orang yang memberanikan dirinya menjawab walaupun salah. Itu lebih baik daripada orang yang diam dan kita tidak tahu dia bisa apa enggak. Kalau ada orang yang memberanikan dirinya menjawab walaupun salah, berarti insya Allah dia itu memang semangat belajarnya tinggi. Ya, seperti itu. Anda lebih suka yang seperti itu dibandingkan yang diam, tidak ada respon. Oke, ada yang bisa ngulangin semampunya? Fadhol. Saya coba Ustadz. Atas nama siapa? Siska. Ustadz. Oke, tafadhol. Orang dalam keadaan sakit atau uzur ada dua. Pertama, sakit atau uzur yang bisa sembuh atau diharapkan sembuh. Yang kedua, sakit atau uzur yang tidak diharapkan sembuh atau tidak bisa sembuh. Contoh yang pertama atau uzur yang bisa sembuh atau diharapkan sembuh yaitu menyusui, melahirkan, safar atau sakit yang ringan. Hukumnya adalah secara garis besar itu di qada ya Ustaz. Nah, sebentar. Dan dia Ya. menggantinya. 6. Oke. Coba dari perkataan saudari kita ada nggak yang perlu dikoreksi? Kurang jelas yang anak darang, suaranya kurang jelas Ustaz. Oke. Coba didekat lagi dengan mic, boleh? Oh iya. Sebentar. Ini udah jelas belum Ustaz? Oke, udah. Ulang ya Ustaz, apa gimana? Boleh, tafadhol. Jadi uzur uzur atau sakit ada dua. Yang pertama uzur atau sakit yang bisa sembuh atau yang diharapkan sembuh. Yang kedua sakit atau uzur yang tidak bisa sembuh. Yang pertama sakit atau uzur yang bisa sembuh itu seperti menyusui, melahirkan, safar atau sakit yang bisa sembuh. Sakit ringan Ini menggantinya dengan cara di qada. Oke, sebentar. Sakit ringan termasuk apa tidak? Sakit yang Sakit ringan termasuk apa tidak kategori ini? Uzur termasuk apa tidak? sakit Ya. ringan. Maksudnya sakit yang ini ya Ustadz, yang apa namanya Pusing, yang udah flu, batuk, berdahak, gatal-gatal. Itu kalau termasuk yang enggak ya Ustadz ya? Ya. Itu bukan sakit yang membolehkan orang untuk buka puasa ya. Nah, sakit. oke. Oh iya. Lanjutkan, Fadhol. Sakit yang diharapkan sembuh, iya. Cara menggantinya yaitu dengan qada di hari di luar bulan Ramadan. Itu juga ada dua keadaan. Yang pertama jika pada saat dia meninggal saat di bulan Ramadan atau belum sampai hidup setelah bulan Ramadan, maka ia dihitung tidak punya hutang. Karena Allah dalam Quran menyuruh untuk mengganti di hari yang lain di bulan Ramadan. Dan dia hidupnya tidak sampai di luar bulan Ramadan atau meninggal di bulan Ramadan. Yang kedua, jika dia
hidup sampai setelah bulan Ramadan, tapi ia menunda-nunda, kemudian ia meninggal dunia, maka ahli waris atau orang lain yang mengkodoknya. Kemudian sakit atau uzur yang tidak bisa sembuh, seperti tua, sakit menahun, atau sakit yang tidak bisa sembuh. Jika itu juga ada dua keadaan. Yang pertama, jika ia hidup, maka ia bisa bayar fidyah. Bayar fidyahnya boleh di bulan Ramadan atau boleh di hari ketika ia tidak puasa itu, Ustadz. Yang kedua, jika dia meninggal, maka keluarganya yang menggantikannya dengan fidyah. Itu Oke. yang saya tangkap itu, Ustadz. Oke, Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, yang lain sudah paham? Insya Allah paham, Ustaz. Oke ya. Nah, kemudian kita lanjut ke pelajaran. Masya Allah, barakallahu fiik kepada Siska. Masya Allah berkah ilmunya. Itu dia. Nah, berarti apa makna dari man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu? Apa makna di sini? Barang siapa yang wafat, meninggal, kalau bahasa gaulnya apa? Bahasa meninggoy ya. Ya, meninggoy. Nah, meninggal ya. Wafat dan dia mempunyai hutang puasa, maka walinya yang menggantikan puasa untuknya. Berarti ini yang mana? Kategori mana? Yang bisa sembuh, Ustaz? Yang nggak bisa sembuh, Yang bisa sembuh sudah mencapai hari yang lain tapi nunda tapi dia wafat duluan. Oke, nah, dipahami? Oke. Nah, kemudian orang yang ini diperinci, coba diperinci. Pertama kita baca, uzur yang ada pada dirinya tetap ada. Berarti ini apa? Dia masih ada uzur pada dirinya sehingga tidak mampu untuk mengkodok. Berarti ini kategori apa? Tidak mampu mengkodok. Sakit. Berarti Uzur yang tidak bisa hilang. Sakit enggak. tua atau menahun. Oke ya, sakit. Bukan. Ini uzur yang ada pada dirinya tetap ada. Berarti dia masih ada uzurnya, tidak hilang gitu ya. Sehingga tidak mampu untuk mengkodok hingga mengkodok puasa hingga ajal menjemputnya. Ya. Dan ini ya kita tambahkan yang tadi. Kategori orang yang apa tadi? Orang yang sakit kan? Sakit yang bisa sembuh itu kan tadi Ana bilang batasnya Ramadan. Enggak juga ya. Batasnya sebenarnya bukan Ramadan. Batas aslinya sebenarnya bukan Ramadan, tapi apa? Sembuhnya. Difahami? Difahami atau tidak? Batas maksudnya ialah sembuhnya. Oke. Orang yang uzur atau sakit dan sakitnya itu apa? Bisa sembuh. Ya kan? Bisa sembuh. Batasnya itu kapan sebenarnya? Bukan akhir Ramadan, tapi kembali Sampai ia normalnya sembuh. dia Setelah atau sembuhnya sehat, dia. ya. Dan itu biasanya kapan? Di luar Ramadan ya. Karena nggak mungkin mengkodok di bulan Ramadan. Intinya di luar Ramadan. Nah, jika ternyata di luar Ramadan juga ya, sampai dia selesai Ramadan. Di luar Ramadan pun juga dia masih tetap kena uzurnya ini. Uzurnya itu masih tetap uzurnya. Contohnya dia tetap haid gitu atau tetap nifas atau sakitnya tetap lanjut dan tapi sakitnya ini kategori sakit yang bisa sembuh dan akhirnya meninggal. Walaupun di luar Ramadan, maka dia kategori apa? Kategori orang yang Tidak punya hutang, Ustaz. tidak punya hutang. Karena apa? Karena dia belum mencapai hari yang lain. Ingat, hari yang lain itu bukan hanya sekedar Ramadan. Hari lain itu Uzurnya belum apa? hilang. Hari yang uzurnya sudah hilang atau dia kembali sehat. Difahami? Nah, Itu kategori hari yang Nah. lain. Coba difahami di sini semuanya. Apa kategori hari yang lain itu? Hari yang mana dia kembali normal atau uzurnya hilang atau dia kembali sehat. Difahami?
Jadi tadi nggak perlu dikodo ya Ustadz ya untuk yang tadi ya, yang ada dia masih ada uzur tapi di luar Ramadan terus dia Nah, meninggal sebentar. maka Nah, sebentar, nanti insya Allah akan jelaskan. Oke. Dia itu, yang pertama ya, dia itu anggap di bulan Ramadan dia belum juga hilang uzurnya. Setelah bulan Ramadan belum juga hilang uzurnya, masih terus sakit. Akhirnya meninggal dunia, maka dia kalau sakitnya kategori yang bisa sembuh, maka dia tidak kategori tidak punya hutang. Tapi yang kedua itu di bulan Ramadan dia umpamanya sembuh atau enggak terserah ya. Pokoknya intinya dia hilang uzurnya. Dia sudah sembuh. Sudah sembuh atau uzurnya hilang. Difahami? Berarti dia sudah mencapai hal yang lain. Ya apa tidak? Uzurnya sudah hilang. Contohnya orang haid dia sudah suci lagi. Kalau orang yang sakit dia sudah sehat lagi. Tapi dia nunda bayar. Dipahami? Tapi dia nunda bayar puasanya. Karena dia sudah sembuh, tapi dia nunda bayar. Berarti dia kategori apa? Orang yang punya hutang, dikodok. ya punya hutang dan dikodok. Coba di sini dipahami? paham Ustadz. Insya Allah paham Ustaz. Oke, pahami ya. Kategori hari yang lain itu apa? Hari yang mana uzurnya sudah hilang atau sembuh. Difahami? Paham Ustaz. Dan ingat, bayar fidyah itu boleh bulan Ramadan, boleh juga di luar Ramadan. Ya, tidak harus di bulan Ramadan. Sebagai tambahan ya, bayar fidyah itu bisa ketika dia punya uang gitu ya. Kan terjadi ketika itu dia belum punya uang, bisa juga tunggu pas dia punya uang baru dibayarkan, bisa juga. Difahami? Nah, maka kondisi ini berarti kondisi orang yang dia itu memang sampai aja ketika dia wafat dia belum sembuh. Maka dia tidak dibebani hutang. Yang kedua, uzur yang pada dirinya sudah hilang berarti maknanya apa? Sudah mencapai hari yang lain. Difahami? Ya kan? Dan dia sudah sanggup untuk mengkodoknya. Karena dia sudah sehat, sudah sembuh, sudah normal. Dia sudah sanggup mengkodoknya, tapi dia belum mengkodoknya atau nundanya. Maka seperti ini walinya harus berpuasa untuknya. Sama nggak yang seperti yang Anda jelaskan tadi? Ya, sama, cuman kalimatnya berbeda ya. Penggunaan kalimatnya yang berbeda. Tapi maknanya sama. Oke, difahami? Berarti apa makna hari yang lain itu? Hari yang dia kembali sehat dan sembuh. Difahami? Paham apa tidak? Paham ya insya Allah. Nah, kategori ketiga, seorang yang meninggal dan masih mempunyai hutang puasa nazar. Nah, ini yang belum kita jelaskan kemarin. Kalau ada orang meninggal dunia dan dia punya nazar, maka diganti oleh orang lain. Ahli warisnya yang berpuasa untuknya. Difahami? Ustadz, insyaallah. Oke, nah itu di antara semua tadi adalah wafat yang mewajibkannya untuk kodok kecuali satu kalau dia nggak mau. Nah, oke, itu yang pembatal puasa ya. Nah, kemudian ada juga yang dia membatalkan puasa dan dia wajib kodok plus kafaroh. Ya, kodok dia puasanya batal dan dia wajib kok puasa juga, kafaroh juga. Nah, ya, kafaroh hukumannya atas apa yang dia lakukan. Oke, apa itu? Yaitu orang yang melakukan hubungan ya suami istri di siang Ramadan dan dalam keadaan puasa. Difahami? Ya, kalau orang yang safar tadi gimana? Boleh apa tidak? Boleh apa tidak kalau orang safar?
dan dia nggak puasa di siang hari, boleh Boleh apa tidak? Ustadz. Boleh ya. Nah, karena dia kategori orang yang dibolehkan tidak berpuasa. Dan dia memang nggak puasa. Tapi kalau dia safar, dia berpuasa tapi melakukan ini. Nah, itu Allah alam ya, kurang tahu. Nah, tapi bisa jadi karena dia puasa berarti dia melakukannya. Tapi tergantung, yang safarnya tergantung. Kalau dia ingin batalkan boleh. Kalau dia umpamanya ya, dia safar, dia boleh nggak batalkan? Boleh batalkan puasanya karena dia safar. Dia melakukan hal ini dibolehkan karena dia sudah membatalkan puasanya karena dia safar. Tapi kalau orang yang tidak ada safar, tidak ada uzur yang membolehkan dia membatalkan puasanya, tapi dia melakukannya, maka dia ini perbuatan dosa ya, dosa, dan dia kena double. Doublenya itu pertama dia harus mengganti puasa yang sudah dia mengganti puasanya di hari lain, dan dia tetap harus puasa di hari itu juga, ya. Dan dia tetap harus berpuasa di hari itu juga, nggak boleh batalkan. Itu yang Anda tahu kalau nggak salah. Setelah itu dia itu juga harus bayar kafarah. Apa kafarahnya? Ngasih 60 orang miskin Ustadz, 60 makanan. Oke. Kafarahnya di sini, ya. Kafarahnya di sini. Oke, kita baca hadis Nabi SAW. Atau coba satu orang baca artinya aja, silahkan. Saya mau. Nah, Ustadz. Fadal. Nabila mau Ustadz. Oke. Ada seorang laki-laki menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah celaka." Beliau bertanya, "Apa yang mencelakakanmu?" Ia menjawab, "Aku telah mencampuri istriku pada saat bulan Ramadan." Beliau bertanya, "Apakah engkau mempunyai sesuatu yang untuk memerdekakan budak?" Ia menjawab, "Tidak." Beliau bertanya, "Apakah engkau mampu puasa 2 bulan berturut-turut?" Ia menjawab, "Tidak." Lalu ia duduk, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya sekeranjang kurma seraya bersabda, "Bersedekahlah dengan ini." Ia berkata, "Apakah kepada orang yang lebih fakir daripada kami?" Padahal antara 2 batu hitam di Madinah tidak ada sebuah keluarga pun yang lebih memerlukannya daripada kami. Maka tertawalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai terlihat gigi taringnya. Kemudian bersabda, "Pergilah dan berilah makan keluargamu dengan kurma itu." Oke, Masya Allah, barakallahu fiik ya. Nah, ini adalah kisah menarik yang terjadi di zaman Nabi SAW. Orang yang buat salah tapi dia dapat enak double ya. Nah, ya dia mendapatkan double. Dia sudah melakukan itu di bulan puasa, plus dapat apa? Dapat apa dia? Dapat Keranjang kurma. ya kurma. Nah, tapi kita nggak boleh kayak gitu ya. Nggak boleh. Oh, ini dapat kurma nanti ini nggak. Syaratnya apa? Syaratnya dia dapat kurma tadi? Apa? Dia adalah orang yang apa? Fakir. Fakir atau paling fakir? Paling fakir. Ada yang mau? Nggak ada ya? Ada yang mau di sini menjadi orang paling fakir? Nah, nggak ada ya. Nah, oke, di kisah ini, nah ini di sinilah kita ambil kesimpulan hukum ya. Nah, di kisah ini seorang laki-laki, dan beginilah para sahabat Nabi. Beginilah para sahabat Nabi. Mereka tidak malu untuk bertanya, mencari ilmu, difahami? Sedangkan kita terkadang malu-malu. Maka nggak ada dia terjadi suatu hal pada mereka dan dia tidak tahu apa hukumnya, maka dia tidak malu bertanya, difahami? Walaupun masalah hal seperti ini, terkadang kan hal seperti ini di negeri kita bisa jadi dianggap tabu ya. Tapi kalau atas dasar ilmu mencari hukum itu tidak masalah ditanyakan. Difahami akhwatibillah? Nah, oke. Itu juga para sahabat Nabi, mereka bertanya. Dan juga para sahabiat ya, juga bertanya seperti itu. Oke, maka
Di sini kita ketahui Nabi pertama apa katanya? Nabi apakah engkau punya sesuatu untuk memerdekakan budak? Berarti kafarah yang pertama apa? Memerdekakan Yang merdekakan budak. seorang budak. Yang kedua apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga apa? Memberi makan. Memberi makan apa? Memberi makan. Kepada yang orang fakir. Berapa orang? 60 orang ya Ustadz? Ya, 60 orang ya. Oke, dan ingat, ini bukan pilihan, tapi urutan. Ya. Bukan pilihan, tapi urutan. Nggak boleh kita milih salah satu dari yang 3. Contohnya, wah, kira-kira dari yang 3 ini mana yang paling mudah? Kira-kira dari yang 3 ini mana yang paling mudah? Poin nomor berapa? 1, 2, atau 3? Memerdekakan budak, puasa 2 bulan, atau ngasih makan 60 orang? Makan. Kasih makan. Nah, makanya dibuatlah kasih makan itu yang paling akhir. Maka bagi orang yang, kenapa? Seandainya bisa milih, maka orang yang kaya enak dia. Difahami? Wah, bagus lah, kan bisa milih, ya kan, bisa milih. Ya udah, nah, gas terus pokoknya kan. Dan dia punya uang tiap hari ngasih makan 60 orang. Berarti keenakan yang orang kaya, tapi orang yang kurang mampu berbeda ya, balikannya. Maka di sini Nabi membuat urutannya. Nah, supaya apa? Supaya orang tidak bermudah-mudahan. Ya, supaya orang tidak bermudah-mudahan. Maka syaratnya apa? Harus memerdekakan budak. Tapi kan di zaman sekarang kita ini sudah dihapus perbudakan. Berarti sulit ya cari budak. Berarti ganti yang kedua. Nah, difahami apa yang kedua? Harus puasa. Puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, maka ingat, ya, maka inilah supaya baik orang kaya atau tidak kaya ya harus berhati-hati. Nah, berhati-hati. Contoh, kalau banyak orang yang melakukan ini adalah orang yang badannya sehat walafiat ya, badannya sehat walafiat, maka dia wajib puasa, nggak boleh ganti ke ngasih makan 60 miskin. Difahami? Nah, tapi jika ternyata orang yang melakukan itu orang sudah tua, sudah sakit-sakitan, ya, orang sudah tua tidak mampu lagi untuk berpuasa, baru dia ganti ke yang ketiga. Difahami? Ini adalah urutannya, bukan milih salah satu. Nah, jika ada orang melakukan hal ini di bulan puasa dan ini, maka 3 ini kafarohnya, tapi dia berurutan. Jika tidak bisa yang satu, pindah ke yang kedua. Jika tidak bisa yang kedua, baru pindah yang ketiga. Seperti itu. Nah, difahami di sini akhwatillah? Insya Allah paham Ustadz. Oke. Dan ini bagaimana jika orang yang melakukan hal itu berkali-kali dalam satu hari? Contohnya 2 atau 3 kali umpamanya. Apakah dia puasanya itu menjadi, kalau dia 3 kali menjadi 6 bulan? Atau kalau dia ngasih miskin jadi apa itu? Kali 3? Enggak ya. Dihitung kapan? Dihitung 1 harinya. Ya. Jika di 1 hari itu walaupun umpamanya dia melakukannya lebih dari sekali ya. Artinya lebih dari sekali, hitungan tetap apa? Hitungan tetap di 1 hari itu, karena dia melakukannya di 1 hari itu, maka yang kafaroh tadi. Tapi umpamanya dia itu di bulan Ramadan melakukannya 5 hari umpamanya ya, maka di setiap harinya kena kafaroh. Contohnya, anggaplah orang melakukannya 2 hari di bulan Ramadan, maka dia kalau puasa jadi berapa bulan? 4 bulan ya. Jadi Nah, 4. 4 bulan karena dia 2 hari. Ya. Tapi kalau ngasih orang miskin jadi berapa? 120 orang. 120. Kalau orangnya itu badannya sehat walafiat, bahkan dia harus yang mana diambil?
Saatnya Puasa. badannya sehat, ya puasa. Nah, ini kan, ini dia. Maka hitungannya apa? Bukan hitungan berapa kali, tapi berapa hari. Difahami? Nah, jika dia melakukannya 2 hari dalam puasa, maka kafarahnya kena 2 kali, double. 2 kali dan lain sebagainya. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Oke. Kita baca catatannya. Apabila seorang suami dengan istrinya pada siang hari Ramadan, maka suami wajib bayar kafarat. Ya. Nah, walaupun tidak keluar mani. Dipahami di sini? Ya. Maksudnya sudah bertemu 2 alat vital, maka itu kategori sudah kena kafaratnya. Walaupun tidak sampai mengeluarkan mani. Itu dia. Walaupun tidak sampai. Apabila seorang suami beberapa kali pada satu hari, ya, dia melakukannya beberapa kali, maknanya lebih dari 1 kali, tapi dia hanya diwajibkan bayar kafarat 1 kali. Seperti yang Anda jelaskan tadi, kalau dia melakukannya lebih dari sekali, di 1 hari, maka hitungannya kafaratnya 1 kali. Tapi kalau dia melakukannya beberapa hari pada bulan Ramadan, maka ia harus membayar kafarat setiap 1 hari 1 kafarat. Nah, difahami? Maka orang yang melakukannya banyak hari itu banyak tanggungannya, ya. Seperti itu. Nah, dan ini, ya, dan apabila, dan ini jika dilakukan dengan sengaja. Oke, ya. Apabila seorang melakukannya itu karena dipaksa, biasanya siapa yang dipaksa ini? Suami atau istri? Ya, biasanya istri kan yang dipaksa. Pokoknya istrinya tahu umpamanya bahwasanya itu tidak boleh, tapi suaminya memaksa. Dan karena dipaksa, ya, kalau karena dipaksa, karena kalau tidak jika nolak bakal terjadi suatu hal yang lebih buruk lagi. Akhirnya dia melakukannya karena terpaksa, maka suaminya kena kafarat, istrinya tidak. Tapi puasanya tetap sah, puasa istrinya. Difahami? Karena dia dipaksa. Difahami di sini? Atau melakukannya karena lupa. Dan ini bisa nggak kira-kira? Wah, lupa. Kalau makan minum bisa jadi lupa, ya. Kalau orang puasa, makan dan minum bisa nggak dia lupa? Kalau puasa, tiba-tiba dia makan. Lupa dia kalau dia tuh puasa. Bisa. Bisa. Tapi kalau ini, kira-kira bisa nggak lupa dia gitu? Halo, Jarang alam. terjadi. Ya, jarang terjadi, ya. Tapi kalau pernah terjadi, aku nggak tahu pernah apa enggaknya. Tapi kalau intinya kalau dia lupa, maka dia dimaafkan. Kalau lupa, ya, kayaknya sulit untuk lupa. Nah, oke. Yang kena itu apa? Yang dia sengaja, ya, sengaja. Nah, dan dia tahu hukumnya dan tidak lupa. Oke. Adapun kalau umpamanya istrinya itu juga atas dasar ingin juga, suaminya ingin, istrinya ingin, maka kan istrinya tidak dipaksa, maka istrinya juga kena kafarah. Difahami? Ya, yang dimaafkan itu kalau dia itu kondisi dipaksa, ingat dipaksa. Tapi kalau memang keinginan hatinya ingin, maka dia juga kena kafarahnya. Wajib qadha dan kena kafarah juga. Seperti itu. Seorang yang menyentuhi istrinya di siang hari di bulan Ramadan, sementara istrinya haid, maka sudah kafarah qadha ditambah sedekah lagi, ditambah dia harus bayar sedekah lagi gitu. Di pendapat ini, ya. Nah, kewajiban kafarah tidak gugur karena keadaan hidup yang susah. Nah, ini jumhur ulama. Maka walaupun dia miskin, dia melakukannya, dia tetap kena kewajiban. Ya. Nah, maka berhati-hati perkara ini, ya. Perkara ini. Bagi yang sudah menikah, kabari ke pasangannya bahwasanya yang di siang hari itu dilarang. Tapi Allah menghalalkannya kapan? Di malam hari gitu. Oke. Karena walaupun dia itu kondisinya susah atau susah, miskin, kewajibannya itu tidak hilang bagi dia, harus tetap dilakukan. Oke, nah kemudian bagi orang yang wajib melakukan puasa 2 bulan berturut,
maka puasanya tidak terputus oleh 2 hari raya. Nah, maka puasanya itu tidak terputus oleh 2 hari raya, hari tasyrik atau bepergian. Maknanya apa? Kan kalimatnya 2 bulan berturut-turut. Tapi kalau di antara 2 bulan tadi 2 hari raya, itu nggak masalah. Tidak kategori terputus. Difahami? Difahami di sini? Ustadz, itu maksudnya kalau misalnya terhalang dengan hari raya, jadi dilanjut setelah hari rayanya itu, Iya, tapi tidak iya, termaksud terputus seperti itu ya? iya, tidak masuk terputus. Masih terhitung berlanjut gitu Lanjut. ya Ustadz? Nah, masih terhitung kan? Nah, tapi Lanjut. nah, Oke. tapi di 2 hari raya itu dan di hari tasyrik itu tidak boleh berpuasa memang ya Ustadz ya? Iya, karena memang dia itu nggak boleh berpuasa atau bepergian. Karena bepergian ini kategori yang dia itu dibolehkan tidak berpuasa. Atau sakit dan lain sebagainya. Oh, berarti safar juga termasuk ya Ustadz? Ya, kalau di pendapat Wah. yang di sini, yang kita baca, di situ dibolehkan. Tapi Allah alam apakah pendapat lain mengatakan, kita nggak tahu. Tapi intinya di pendapat ini dia bolehkan. Ya. Tidak terputus oleh 2 hari raya. Nah, Oke, nah. Diperbolehkan bayar kewajiban kafarah orang lain. Ya, boleh ya. Nah, pokoknya keluarga miskin ini nggak mampu dia bayar 60. Biarlah ditanggung oleh apa? Oleh orang lain yang kaya gitu. Biasanya bayarkan 60 orang miskin ini. Itu nggak masalah. Difahami? Nah, tapi Anda pernah lihat kayaknya apa open donasi ya? Ada open donasi. Open donasi membantu bayar kafarat. Pernah lihat? Ada pernah ketemu? Ada poster isinya open donasi untuk bantu bayar kafaratnya. Sudahlah melakukan malah open donasi lagi. Itu kan hal yang apa? Hal yang apa kira-kira seperti itu? Dia sudah melakukannya, setelah itu minta open donasi lagi. Itu kan gak bagus nih. Nah, tapi yang poin ini anak ini dahulu ya, anak khawatir salah paham. Poin yang ini anak di apa dahulu? Tidak perlu ya, dianggapnya yang nggak ada. Karena anak ingin pastikan dahulu. Dan juga poin yang apa? Yang puasa tapi dibayarkan oleh selain ahli waris, anak pengen tahu lebih dalam lagi. Difahami? Kan tadi anak katakan yang paling inti yang bayarkan itu adalah ahli waris ya kan? Yang orang yang wafat tadi. Tapi kalau selain ahli waris gimana? Tadi anak bolehkan, cuman anak tangguhkan dahulu yang itu, anak ingin lebih tahu hukumnya lebih dalam lagi tentang itu. Difahami? Maka itu yang 2 tadi ditangguhkan dahulu. Puasa yang digantikan oleh selain ahli waris dan kapan dan kategori terputusnya ini. Difahami ya, khawatirlah ini ditangguhkan gitu. Difahami supaya nanti khawatir nanti salah sampaikan. Khawatir nanti salah paham atau salah sampaikan. Oke. Nah, kemudian kategori orang yang kan ada 2 nih. Yang wajib kan kafarah dan qada tadi kan judulnya kan. Orang yang dia itu puasanya batal tapi dia juga wajib qada plus kafarah. Pertama orang yang melakukan hubungan suami istri. Kemudian orangnya apa? Orang yang menunda qada tanpa alasan. Ya, contohnya dia itu di bulan Ramadan dia ada uzur syar'i. Dan dia sudah sehat, sudah sembuh, tapi dia menunda-nundanya sampai datang Ramadan berikutnya. Dan dia nunda ini bukan karena uzur, tapi karena malas dan sebagainya, karena memang pengen nunda, maka sehingga datang Ramadan berikutnya. Maknanya apa kan? Dia kan sudah melewati waktu seharusnya dia bayar. Maka hukumannya juga dia kena hukuman lagi. Maka karena sudah lewat batasnya, maka dia sudah qada terus bayar kafarah. Nah, ya.
catatan ya, contoh di sini kita baca, seorang yang menunda qada pada puasa Ramadan dan tanpa alasan syar'i hingga datang Ramadan berikutnya, maka hendaklah dia mengqada, bertaubat serta memberi makan orang miskin setiap hari yang ia berbuka di dalamnya. Ya, maknanya apa? Dia qada plus bayar fidyah. Difahami? Kafaratnya apa? Kafaratnya sama seperti kafarat orang fidyah, yaitu memberikan makan setiap hari yang dia berbuka. Coba difahami atau tidak poin yang ini? Kalau yang jima kan jelas apa kafaratnya. Budak, bukan budak, memerdekakan budak, puasa 2 bulan atau kemudian beri makan 60 orang miskin. Tapi kalau orang yang menunda bayar puasa, hukumannya apa? Dia wajib puasa menggantinya dan juga plus bayar fidyah. Fidyah. Ya. Nah, catatan, ya ini catatannya, mengqada puasa Ramadan itu tidak wajib segera dilakukan, memang nggak wajib. Boleh dilakukan kapan saja, intinya sampai sebelum masuk Ramadan berikutnya. Ya, boleh kapan aja, intinya sampai sebelum memasuki Ramadan yang berikutnya. Nah, itu dia. Tapi kalau sudah memasuki Ramadan berikutnya dan dia itu belum juga melaksanakan, ya, dan padahal dia mampu, maka dia kena yang tadi, qada full fidyah. Nah, oke, berarti alhamdulillah ini pembahasan sholat tarawih dan ini tidak masuk di pembelajaran kita, berarti alhamdulillah sudah selesai ya yang menjadi pembahasan kita di bab fikih puasa ini. 2 yang Anda tangguhkan. Ya, yang Anda tangguhkan apa? Karena Anda sendiri belum terlalu yakin, khawatir nanti salah sampaikan, yaitu apakah boleh orang selain ahli waris yang menggantikan qada, ya kan? Yang kedua tentang batasan kategori terputus itu gimana? Difahami? Apakah hari raya itu terputus atau tidak? Karena kalimatnya harus Anda ketahui lebih dalam ya, seperti itu. Nah, alhamdulillah sudah selesai pembahasan kita di fikih puasa. Semoga ini bisa membantu kita ya untuk bisa melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, bisa terhindar dari hal-hal yang harus kita hindari seperti itu. Nah, sampai di sini ada mau tanyakan, teman-teman? Afwan Ustadz, boleh tanya Ustadz di luar tema? Kalau nama Maksudnya jawab. masih berkaitan dengan Ramadan, Ustadz, berkaitan dengan sholat tarawih, Ustadz. Silakan. Nah, Ustadz, jazakumullah khair. Dalam beberapa tahun terakhir ini kan, terutama anak ya pribadi, Ustadz, itu sholat tarawih itu sendiri di rumah gitu, karena ketentuan kan sebelum